Yo, ini adalah setup paling berantakan di studio ini. Sebenarnya oke banget ini setup dan semua perintilannya itu udah ada. PC udah ada di sana, monitor, keyboard, mouse, ada hard disk di atas. Perlampu-lampuan juga oke lah ya. Mikrofon juga udah ada, meja, kursi. Cuman satu yang kurang sebenarnya audionya. Audionya itu ya seadanya aja ya. Di semua setup meja kerja kita itu udah dipakein bookshelf. Selain karena emang kita cari kualitas audionya, estetika juga itu penting. Ya kita akan rombak setup ini, tapi belum sekarang. Hari ini gue cuma pengen nambahin satu itu aja si audio untuk masuk ke setup ini. Kita pakai bookshelf baru. Tada! Audivo High Quality Sound. Udah gue unboxing. Kayak gini video unboxingnya. Jadi ini dia speaker yang akan kita pasang. Audivo High Quality Sound PHS 5B ya, nama kodenya, dari Polytron. Power speaker outnya itu bisa sampai 100 watt RMS. Ada subwoofer out juga sama Bluetooth. Kita unboxing aja. Aktif speaker, pasif speaker. Aktifnya ada port-port sama ada knob-knob control juga. Portnya di sini ada aux input, ada USB input, ada optical input, ada subwoofer untuk out juga. Sama ini ada untuk koneksiin ke kanan kiri ya. Ini kabel power sama kabel buat koneksiin kanan kiri. Lumayan panjang sih ya. 2 meter nih mungkin. Ya oke lah, 2 meter cukup. Karena biasanya kanan kiri meja itu kan udah 140-an yang gue punya ini ya. Jadi ya lebih mudah untuk routing lah. Buku manual, dapat remote juga, sama tadi ada baterainya cuma jatuh. Ini dia speakernya. Ini speaker pasif, ini yang aktif. Ini tweeternya, kibasnya, full black finishingnya di sini matte, di sini metallic. Bahannya bukan plastik sini. Ya, olahan kayu. Desainnya rounded. Sini juga rounded. Ini looks belakangnya. Oh, yang volume ini dia infinity. Jadi kayak ada fungsi lain ya selain volume. Mungkin untuk ganti koneksi. Ini ada untuk nyala matiin. Ini portnya aux input, USB, optical in, subwoofer out. Ini untuk ke kanan kiri. Ini sama AC in. Dia punya koneksi port sih lengkap ya. Tapi sayang kayaknya nggak dapat kabel lain ya. Iya betul, kabelnya tadi cuma dapat ini aja nih, kanan kiri. Jadi kalau kita mau koneksiin ke optik harus punya optiknya sendiri, aux juga harus punya auxnya sendiri. Harusnya si auxnya dapet ya. Bawahnya ada kakinya dikit pakai rubber gini, dan dia nggak dapet kayak naikan gitu ya. Jadi ya udah begini aja. Ini gede sih, lumayan berat weh, 5 kilo deh kayaknya. Ini dia untuk speakernya yang udah kita unboxing. Gue akan setup di sini. Ini kabelnya sih yang repot. Kayaknya gue akan setup seadanya dulu untuk gue coba tes. Habis itu kita lihat seberapa bagus dari speaker ini. Asik, setupnya rapi, asik. Mantap. Asik. Yeay. Asik. Hidup Jokowi. Oke, jadi kayak gini lah setupnya udah beres. Sebenarnya dirapiin aja dan diubah untuk layoutnya. Memang kita ada rencana untuk ubah seperti ini. Yang belum selesai itu ini kita belum pindahin, dan kayaknya kita akan ada tambahin beberapa aksesoris dinding lainnya ya. Di video ini kita fokusnya ke audionya dulu yang baru banget kita tambahin di setup ini, karena yang lain-lainnya itu udah established barang-barangnya. Jadi yang baru memang cuma ada di si bookshelf ini aja. Jadi ini namanya Polytron Audivo Desktop Speaker, yang dimana seri Audivo itu udah pernah masuk ke wishlist gua waktu itu untuk sebuah desktop speaker yang seri PHS 6A. Cuma jujur aja secara subjektif untuk yang PHS 6A itu gue kurang suka karena desainnya dia terlalu besar ya untuk ditaruh di sebuah desktop kerja, karena kegedean lah ya untuk dia punya ukuran itu. Sementara PHS 5B ini tuh lebih cocok, lebih compact, lebih minimalis, dan cara ukurannya dia compact, seamless, gak banyak lekukan-lekukan juga, dan punya satu tone warna aja, cocok buat di setup kerja yang gue rapiin ini karena temanya monokrom. Jadi buat ditaruh di meja kerja itu tetap low profile. Build quality-nya ini solid banget, cukup berat sih ya, 5,5 kilo totalnya. Gue nggak bisa nemuin info pastinya soal bahan yang dipakai itu apa untuk akustiknya dia, tapi gue ngerasa ini ada kayu olahannya, sejenis apa gue kurang tahu, tapi yang jelas pastinya ini bukan plastik ya. Dia stereo, ini aktif speakernya sebelah kanan dan pasifnya sebelah kiri, sama-sama punya satu tweeter 1 inch dan satu woofer 4 inch. Di belakang speaker aktifnya ini ada knob untuk atur volume, bass, dan treble. Default ini masih mentok kanan semua ya. Di knob volume ini bisa dipencet juga untuk ubah mode koneksi. Total ada 4 koneksi yang bisa kita pilih, Bluetooth 5.0, optical input juga ada, USB ini kita bisa pakai flashdisk untuk musik player atau
mau ke PC via USB juga bisa, dan ada AUX 3,5 mm. Dan untuk di setup ini gue pakai koneksi AUX 3,5 mm utamanya ya, dan nanti kita akan coba untuk koneksi lainnya seperti apa. Terus ada subwoof out juga kalau misalnya kalian butuh bassnya itu lebih tebel lagi, mungkin kalau misalnya ruangan kalian lebih besar dan lebih pengen kedengaran imersif, yaitu kan lebih pas ditambahin subwoof lagi, tapi sayangnya gue nggak punya subwoofnya. Untuk kontrol speaker ini ada 3 opsi ya, mau langsung fisik dari active speakernya bisa, mau remote bisa, atau aplikasi Polytron Audio Connect. Via aplikasi ini juga ada fitur Bass OK dan desktop mode juga, jadi kalian bisa akses langsung aja di situ. Sayangnya app ini cuma bisa Android aja, belum ada di App Store di iOS. Untuk setupnya gue akan coba 3 tempat yang berbeda. Yang pertama itu desktop, ini yang jadi utama, yang kedua itu di ruang TV, dan ketiga itu di turntable. Yang menurut gue sih paling pas sebenarnya di desktop, karena ada fitur yang desktop mode itu ya, itu akan jauh lebih enak, secara jaraknya itu lebih pas, suara vokalnya juga lebih jelas, dan bassnya nggak terlalu ngebum untuk di jarak 50-100 cm. Dan untuk di ukuran meja 140 cm dengan kondisi PC ada di drawer terpisah, pakai monitor 27 inch kayak gini, kurang lebih kayak gini lah komposisinya. Untuk besarnya seperti ini, kabel-kabelnya sih ini aman, panjang kanan kirinya itu pas untuk di ukuran 140 cm, dan masih sisa banyak juga di bawah sini, tapi udah cukup, jadi gue nggak perlu tambahin kabel tambahan lagi untuk koneksiin kanan kirinya. Pakai bawaannya 2 meter ini udah aman. Untuk powernya aman, dan untuk koneksi ke AUX-nya ini sayangnya dia nggak dapet di paket pembelian. Pas tadi kita unboxing udah lihat, jadi gue nambahin AUX sendiri, jadi ini perlu di note aja kalau kalian emang mau beli bookshelf ini. Dan kalau kalian butuh koneksi kabelnya itu nggak dapat sama sekali ya, AUX optik juga nggak dapat. Tapi kalau optik ya wajar lah nggak dapat, biasanya juga emang nggak dapat ya. Kalau misalnya kalian udah terlanjur beli tapi belum beli si kabelnya, bisa pakai koneksi Bluetooth-nya dulu untuk sementara mungkin. Nah kalau misalnya kalian punya device di setup itu banyak ya, atau lebih dari satu, contohnya kayak PC terus laptop ya, jadi kalian bisa koneksiin kabelnya itu ke PC, Bluetooth-nya ke laptop. Next, untuk di setup TV gue pakai koneksi optik karena ruangan ini lebih besar, so gue bisa push lagi powernya supaya lebih mantep. Mode super bass-nya juga bisa dipakai, tapi ya tadi gue bilang gue belum bisa ngetes ditambahin subwoofer, jadi gue pakai yang mode super bass ini juga itu udah cukup menurut gue. Apalagi dengan dia punya daya bisa sampai 100 watt RMS, itu udah kenceng banget sebenarnya untuk sebuah speaker. Tapi gue nggak rekomendasiin untuk di push banget karena riskan dia bisa agak picking atau agak pecah suaranya. Terakhir, cocok banget juga buat di setup turntable. Kebetulan ini gue mejanya kecil, jadi kanan kirinya itu udah pas banget, bisa dikoneksiin ke Bluetooth atau bisa AUX juga. Oke, gue udah tes speaker ini dengan settingan yang gue temuin, ini sih terbaik versi gue ya. Gue coba untuk setting 30% volume di speaker, itu bisa cek di aplikasinya, jadi sekitaran segini. Gue pakai koneksi AUX. Terus di PC-nya itu gue setting sekitar 70%. Treble yang belakang active speaker itu gue set sekitar di jam 3 arahnya, terus bassnya itu di sekitaran jam 1 ya. Nah ini adalah hasil suara dari masing-masing mode. Ada AUX, ada Bluetooth, ada USB, sama ada optik. Jadi hasilnya setelah gue dengerin ya, dengan settingan yang gue nggak ubah sama sekali di active speakernya, jadi pure sama, mode-modenya berubah. Cara karakter suara itu nggak berpengaruh, nggak ada hasil yang jomplang. Yang jomplang itu justru powernya. Powernya beda-beda dari setiap mode yang udah gue cobain. Yang paling gede itu powernya ada di AUX atau di line in. Jadi kalau misalnya gue ubah ke mode yang lain, gue harus adjust lagi suaranya supaya lebih besar, dan sebaliknya. Kalau misalnya dari mode lain ke AUX ya gue harus kecilin. Cara mode-mode sih bedanya ada di powernya aja ya gue ngerasa. Terus untuk karakter speakernya memang dia itu lebih dominan bass, lebih V-shape ya. Makanya sih gue perlu push di bagian active speaker itu sampai hampir mentok, hampir maksimum. Tapi kalau gue set treble sampai maksimum, jadi lebih nusuk ke kuping dan pecah justru. Jadi nggak enak. Jadi gue set di arah jam 3 itu menurut gue treble yang paling pas. Untuk bassnya di sini sih gue rekomendasiin untuk kalian set di arah jam 1 atau jam 12. Karena di antara itu yang menurut gue paling enak, paling bisa ngebalancein yang lainnya. Kalau lebih dari jam 1 terlalu mendominasi banget.
Kalau kurang dari jam 12 gue ngerasanya terlalu dry si speakernya, jadi karakter speakernya itu hilang. Nah di sini sih gue ngetesnya pakai lagunya Reality Club, Elastic Heart, karena itu yang belakangan gue sering dengerin juga dan menurut gue itu cukup enak untuk ngetes audio. Mid-nya agak mundur ngerasanya vokal dan terutama di gitar sih ya. Ada part kalau di Elastic Heart itu kan kayak elastic na 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 na. Nah, itu harusnya kan kalau yang gue rasain dan menurut keyakinan gue itu nananya tuh na 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 gitu ya. Na 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 gitu, lebih clear. Tapi kalau di sini tuh lebih kayak na 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 gitu. Jadi kayak nggak terlalu tajam di vokalnya karena agak mundur gitu. Gue menemukan hacknya sebenarnya dengan settingan yang menurut gue ini balance. Gue tuh bisa pakai desktop mode yang di aplikasi. Ketika gue set desktop mode lebih enak mid-nya. Walaupun dia turunin dia punya bass tapi nggak sedry kalau gue set bass belakangnya itu di bawah angka jam 12. Jadi emang agak tricky sih. Tapi menurut gue ya desktop mode itu akan kepake banget untuk ngedit video sih, video yang talking head gitu yang banyak vokalnya, lebih fokus di vokal. Nah untuk mode yang Bazoke ini emang lebih dalam lagi tuh, bassnya lebih nampol lagi. Tapi yang gue appreciate adalah nggak bikin terlalu mendem yang lainnya. Justru bassnya itu jauh lebih jelas, lebih gebuk dan bikin dada getar, tapi nggak ngeganggu mid dan treble berlebihan. Itu yang bisa gue ceritain mungkin soal si suaranya. Dan by the way soal aplikasi ya, gue pengen ngebahas juga aplikasinya. Jadi gue kan coba untuk ubah mode-mode tadi ya, terus pas gue coba koneksiin mode Bluetooth ke PC gue, jadi aplikasinya ini mental. Ternyata memang aplikasinya itu connect via Bluetooth ke speakernya. Jadi kalau Bluetoothnya dipakai ke koneksi device lain ya gue nggak bisa akses karena dia nggak multiple connection Bluetoothnya. Jadi cuma satu aja. Untuk speaker harga 1,2 jutaan, menurut gue ini udah paket lengkap banget ya. Kalau kalian emang cari speaker budget untuk di desktop kalian tapi punya suara yang gue sih bisa bilang ini oke. Untuk keperluan gue pribadi sebenarnya gue tuh lebih perhatiin desainnya dulu sih untuk desktop bookshelf, baru ke audionya. Tapi ya gue juga nggak korbanin audio sampai yang jelek banget gitu. Yang penting nyaman di kuping. Terus untuk gue cocok ini memang untuk dengerin music, untuk main game, untuk nonton film supaya kalian tuh punya hiburan yang always on. Untuk koneksi Bluetooth 5.0 dia juga ini cukup aja menurut gua, walaupun belum ada sertifikasi high res kayak LDAC dan lain-lain ya, tapi ini udah oke lah. Jadi itu dia untuk bahasan gua soal desktop speaker yang baru, mengawali daripada rombak setup yang belakang ini ya. Dan kalau kalian tarik sama Polytone Audio desktop speaker ini di bulan Juni itu akan rilis, jadi ya stay tune aja. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.